Namo Amitabha. Namo Ketika aku mengantar pergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberang dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Melihat budi ayah Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah Bunda, memberikan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika, dan pelukan ayah Bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita akan mengakhiri pembacaan doa, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan diingatkan oleh nasihat Sang Buddha di saat orang tua, di saat seorang mama melahirkan kita.
Di saat mama melahirkan kita merupakan satu pengorbanan yang luar biasa, dan juga pengorbanan-pengorbanan yang lain layak untuk kita hormati, layak untuk kita jadikan satu panutan bagi kita untuk mengabdi, untuk berbakti setiap saat kepada orang tua. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan seorang mamah ketika melahirkan anaknya. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaannya dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit untuk dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapatkan cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya, dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala seorang mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak merasa senang. Seorang mamah baik tidak mencari pelindungan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lainnya menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah seorang mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindungi anak sampai akhir hayatnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut berduka atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Yung Pewa. Ditinggal kematian sekalipun usia sudah 98 tahun, semua anak-anak sudah mandiri, mungkin secara ekonomi tidak ada lagi yang bergantung kepada beliau, sudah mandiri. Namun karena sudah sekian puluh tahun berkumpul, bergaul, bertemu, tidak mudah untuk melepaskan dan merelakan begitu saja. Sesuatu yang kita cintai, kita berpikir untuk tidak boleh berpisah, untuk tidak boleh meninggal. Namun demikian bagaimanapun juga kita harus menerima hukum kesunyataan. Segala sesuatu yang terkondisi, yang berkondisi, beliau pernah lahir, berkembang, dan semua tanpa kecuali harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Di saat inilah
kita menerima Dharma, ajaran Sang Buddha, menerima hukum kematian sebagai hukum universal yang berlaku bagi siapapun tanpa kecuali. Di saat akhir bersama jenazah beliau, kita bisa melihat di atas peti jenazah dan sekitarnya dipenuhi dengan aneka macam bunga kembang. Tentunya bukan sekedar agar sedap dipandang mata yang melihatnya, namun sebagai bentuk penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal seorang mama. Di samping itu, kembang itu juga berfungsi sebagai simbol ketidakkekalan. Siapapun yang melihat harus merenungkan bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Agar tidak terlalu sedih dan menerima karena perpisahan orang yang amat dicintai, segeralah bisa menerima dan mengikhlaskan tentang kematian yang berlaku bagi salah satu anggota keluarga, yaitu seorang mama. Ditinggal kematian seorang mama, seorang ibu bukan terjadi dalam keluarga ini, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya kita berat untuk melepas dan merelakannya. Semoga melalui proses waktu dan penyadaran dari keluarga yang ditinggalkan, segera memulihkan kondisi batinnya untuk menerima perpisahan beliau. Sebagai anak yang berbakti, di samping menghiasi aneka macam bunga, kita telah bersama-sama juga mempersembahkan sajian makanan yang terpilih di peti jenazah. Sekalipun beliau sudah tidak membutuhkan lagi persembahan itu, namun sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal, menyatakan bakti dan hormat. Semoga akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah akan memungkinkan sekali terlahirnya beliau di alam bahagia. Dan juga berkesempatan sore ini maupun berikutnya nanti, kita bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, yaitu surga bahagia, surga Sukawati, maka beliau akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap agama, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga dengan dukungan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga, arwah beliau segera berbahagia di alam surga dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan melepaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang kalau terang dan lapang dan keluarga besar segera mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.